Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang berikutnya adalah peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Kemudian peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, alangkah baiknya supaya dapat diketahui semuanya langkah-langkah pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu iman kepada malaikat sebagai pondasi kepercayaan dalam Islam. Kita akan membahas itu. Kemudian setelah itu hubungan iman kepada malaikat untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat. Selanjutnya perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi. Yang pertama adalah iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Di dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-Anbiya ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walahu man fis samawati wal ard, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Surat Al-Anbiya ayat 19, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Dan ini digambarkan dengan sifat-sifat malaikat ya dari ayat tersebut, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 itu menggambarkan tentang sifat-sifat malaikat. Adapun sifat-sifat malaikat yang harus kita ketahui yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu dapat berubah wujud dengan kehendak Allah. Terus yang berikutnya adalah tidak makan dan tidak minum. Terus yang keempat adalah tidak berjenis kelamin. Nah, itulah ya, bahwasanya malaikat itu tidak memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah dan malaikat bisa berubah wujud sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat tidak pernah makan dan minum. Adapun malaikat itu memiliki tugas-tugas. Tugas-tugas malaikat itu adalah yang pertama yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah meneguhkan hati hamba Allah. Yang ketiga adalah menjaga hati orang yang beriman. Terus yang keempat adalah mendorong manusia untuk berbuat baik. Biasanya manusia ketika melakukan kebaikan ada bisikan-bisikan, atau ingin melakukan sesuatu ada bisikan-bisikan. Nah, bisikan-bisikan itu, ketika bisikan itu berupa suatu kebaikan, itu adalah dari
malaikat bisikan-bisikan tersebut, dorongan-dorongan dari malaikat. Sedangkan yang berupa keburukan itu adalah dorongan-dorongan dari hawa nafsu, yaitu dari godaan setan. Adapun nama-nama malaikat yang harus kita ketahui beserta tugasnya, yaitu yang pertama adalah ada malaikat Jibril yang memiliki tugas membawa wahyu, menyampaikan wahyu. Kemudian ada Mikail, yaitu pengatur kesejahteraan makhluk. Kemudian ada Israfil, yaitu meniup trompet ketika nanti hari kiamat. Kemudian ada malaikat Israel, yaitu yang bertugas untuk mencabut nyawa. Kemudian ada ya malaikat Mungkar yang bertanya kepada orang di alam kubur. Nakir juga bertanya kepada orang di alam kubur. Rokib yang bertugas mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Kemudian Malik memberi atau mengatur siksa di neraka. Kemudian Ridwan menjaga kesejahteraan penghuni surga. Nah, itulah malaikat-malaikat yang harus kita ketahui nama dan tugasnya. Apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan atau bagaimana? Ketika kita iman kepada malaikat, maka kita, ya semuanya, manusia itu akan lebih berhati-hati dalam kehidupan. Karena kita sudah tahu tentang tugas-tugas malaikat. Jadi semua tingkah laku kita, semua gerak-gerik kita, itu akan diawasi oleh malaikat. Nah, oleh karena itu manusia harus lebih waspada lagi. Kenyataannya dalam kehidupan kita, ya, di tempat yang sepi tidak ada yang mengawasi, tetapi di sana ternyata ada malaikat yang mengawasi kita. Ada malaikat yang tugasnya mencatat kebaikan kita, mencatat keburukan kita. Ya, semua itu adalah nilai-nilai yang harus kita ambil ya dalam kehidupan kita. Dan kita beriman dan bahwasanya malaikat-malaikat itu senantiasa mengawasi kehidupan kita. Apa hikmahnya kita beriman kepada para malaikat? Ada beberapa hikmahnya. Yang pertama yaitu motivasi mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dua, menimbulkan kewaspadaan. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Yang keempat, meyakini Allah, bahwasanya Allah pemberi rizki. Yang kelima adalah mendorong peningkatan beramal soleh. Itulah wujud perilaku ya ketika kita beriman kepada para malaikat. Nah, setelah kita belajar, apakah ada pertanyaan? Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan untuk dituliskan di kolom komen. Dan terima kasih atas perhatian dari semuanya. Semoga pembelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.